Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Gemal Panggabean, pimpinan redaksi dari duniafintech.com. Kali ini kita masih membahas tentang investasi digital yang bisa dimulai dari uang yang sangat murah atau uang yang sangat rendah, dan juga investasi yang menguntungkan tentunya, dan juga investasi yang aman dan resikonya kecil, yaitu crowdfunding atau urun dana. Jadi buat kamu yang belum tahu apa itu crowdfunding atau urun dana, kamu bisa cek di video aku sebelumnya. Dan kamu juga bisa cek di website aludi.id. Jadi Aludi itu adalah semacam asosiasi layanan urun dana Indonesia. Jadi semacam asosiasinya para pelaku usaha crowdfunding, para ekosistem crowdfunding. Dan kamu juga bisa cek di website OJK, karena memang layanan urun dana ini sudah diatur oleh pemerintah Indonesia melalui OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Crowdfunding itu adalah sistem pendanaan untuk proyek maupun unit usaha yang melibatkan masyarakat. Sebagai informasi, crowdfunding pertama kali muncul pada tahun 2003 di Amerika Serikat. Saat itu, para musisi di Amerika Serikat tengah berupaya mencari dana untuk memproduksi karya-karya mereka. Kemudian, muncullah ide meluncurkan website dengan nama Artist untuk menggalang dana dari para penggemarnya. Nah, jadi crowdfunding ini adalah semacam penggalangan dana buat sebuah proyek atau buat sebuah pekerjaan yang melibatkan masyarakat, dan juga untuk kegunaannya untuk masyarakat juga. Hal itu pun berjalan dengan sukses, dan langkah itu juga menginisiasi hadirnya website crowdfunding lainnya. Sedangkan di Indonesia sendiri, crowdfunding menjadi salah satu alternatif menarik yang mengajak masyarakat Indonesia bersama-sama menggerakkan ekonomi di Indonesia. Jadi munculnya crowdfunding di Indonesia itu muncul pada tahun 2000, ya let's say 2018-2017 ya. Kemudian sudah eksis beberapa tahun di Indonesia, ada beberapa pemainnya yang sudah mendanai banyak UMKM. Misalnya perusahaan yang bergerak di bidang kuliner. Jadi ada banyak restoran di Indonesia itu yang sudah mendapatkan pendanaan dari crowdfunding. Nah, platform crowdfundingnya itu mendapatkan dana himpunan dari masyarakat. Nah, jadi dia tidak perlu meminjam uang lagi ke bank, tapi dia meminjam uang ke platform crowdfunding, yang mana share sahamnya ini, nah, dihimpun dari dana masyarakat yang terdaftar di crowdfundingnya. Tapi sebenarnya ekosistem crowdfunding itu cukup luas. Kita tidak hanya membahas bagaimana sebuah perusahaan atau sebuah proyek didanai oleh platform crowdfunding dan dananya dihimpun dari masyarakat. Nah, kita kali ini akan membahas 4 jenis crowdfunding yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah donation based. Sebagaimana namanya, crowdfunding donation based membuat para pendonasi yang memberikan modalnya tidak akan mendapatkan imbal hasil sedikit pun dari proyek tersebut. Jenis crowdfunding donation based ini memang sengaja menyasar proyek-proyek yang sifatnya tidak menghasilkan profit atau non-profit. Beberapa contoh dari crowdfunding donation based adalah penggalangan donasi untuk membangun panti asuhan, sekolah, korban bencana, dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya juga salah satu jenis crowdfunding yang ada di Indonesia. Kita mungkin bisa tahu ya perusahaan-perusahaan mana aja yang bergerak di bidang tersebut. Yang kedua ada reward based. Jenis crowdfunding reward based biasanya membuat orang yang mengajukan proposal akan mengajukan tawaran berbentuk imbalan seperti barang, hak, atau jasa. Meski demikian, crowdfunding reward based ini bukan memberikan bagi hasil dari keuntungan yang didapat dari proyek itu. Jenis crowdfunding reward based ini biasanya berlaku untuk proyek-proyek yang berasal dari industri kreatif. Beberapa contohnya adalah games atau permainan, yaitu para donatur yang mendanai proyek crowdfunding reward based akan mendapatkan fitur-fitur yang menarik atau bahkan akses lebih dari permainan tersebut. Nah, kita bergerak ke yang ketiga dari jenis crowdfunding, yaitu adalah debt based. Crowdfunding selalunya adalah debt based. Jenis crowdfunding satu ini mirip, bahkan sangat menyerupai pinjaman modal biasa. Para calon debitur yang ingin mengajukan proposalnya akan mencari donatur atau kreditur yang mau meminjamkan modal kepadanya. Nantinya, donatur tersebut akan mendapatkan timbal balik berupa bunga dari modal yang dipinjamkannya. Nah, di sini kalian juga bisa memanfaatkannya berinvestasi kepada platform crowdfunding untuk mendanai sebuah perusahaan atau sebuah proyek. Nah, yang keempat ada equity base. Nah, ini sama, kalian juga bisa menjadi investor di sini dengan modal yang kecil dan pengembalian yang cepat dan risiko yang rendah ya. Equity base ini adalah crowdfunding yang mempunyai konsep serupa dengan saham. Nah,
yaitu uang yang kamu setor akan menjadi ekuitas atau membuat kamu mendapatkan bagian kepemilikan atas perusahaan tersebut dengan imbal balik berupa dividen. Jadi kalian bisa memanfaatkannya untuk berinvestasi meskipun gajinya kalian kecil, meskipun dengan dana yang mungkin bisa dari 1 juta atau di bawah 1 juta, kalian sudah bisa mendanai sebuah perusahaan atau sebuah proyek melalui platform crowdfunding. Ada banyak platform crowdfunding yang ada di Indonesia yang sudah melisting banyak perusahaan-perusahaan yang konsepnya profitable. Jadi nantinya kalian akan mendapatkan imbal hasil berupa pengembalian dana kalian. Terus gimana sih bermain atau berinvestasi di crowdfunding? Nah, yang pertama kalian pilih dulu platform atau penyelenggaranya. Ada banyak penyelenggara yang sudah berizin resmi dari OJK dan pemerintah terkait. Ada LandX, ada Santara, ada yang baru juga namanya udana.id. Nah, setelah itu kalian harus melihat penerbitnya atau perusahaan-perusahaan yang mereka danai. Misalnya perusahaan di bidang kuliner, di bidang otomotif, di bidang pariwisata, dan lain-lain. Jadi kalian harus pandai-pandai memilih penyelenggaranya, pandai-pandai juga memilih penerbit atau proyeknya. Nah, setelah itu barulah kalian mendapatkan dividen mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Dengan risiko yang rendah dan dimulai dari uang yang cukup lumayan murah, kalian bisa memanfaatkan platform crowdfunding sebagai investasi digital kalian. Oke, itu dia penjelasan saya mengenai jenis-jenis crowdfunding. Hopefully video ini bisa membantu kalian dalam berinvestasi digital. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar YouTube channel saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam gimana.